Halo pemirsa CNBC Indonesia, kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program Talk to Titans. Kali ini saya bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Apa kabar Pak? Kabar baik, salam sehat, Sehat selalu Pak. sehat selalu. Pak, untuk awal nih Pak, sebagai Presiden Direktur dari Freeport ya Pak, perusahaan tambang besar di Indonesia Pak. Bagaimana Bapak melihat harga komoditas saat ini Pak, terutama karena kondisi geopolitik yang sekarang terjadi Pak, khususnya perang dari Rusia dan Ukraina. Bagaimana Bapak melihat harga komoditas dan proyeksi ke depan seperti apa sih Pak, dari pandangan Freeport Pak? Jadi kalau dilihat dari harga komoditas, ada banyak ya komoditas itu. Maksudnya ada tembaga, ada perak, ada emas, ada nikel, ada aluminium, dan bahkan juga komoditas dari natural resources lainnya seperti CPO yang lagi rame dan lain sebagainya. Tapi memang kecenderungannya itu kan naik semuanya. Naik semuanya. Sebenarnya sebelum ada krisis Rusia-Ukraina juga sudah naik. Naiknya itu berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara juga yang terus meningkat. Dan Indonesia juga salah satunya yang tahun lalu 3,7%. Dan tahun ini bisa lebih dari 5% prediksinya. Begitu juga di beberapa negara yang lain. Cina juga kemudian udah positif pertumbuhan ekonominya dari beberapa waktu lalu, bahkan dari tahun 2020 semester kedua dia udah positif lagi gitu pertumbuhan ekonominya. Dan tentu saja ini tidak terlepas dari supply and demand. Demandnya tinggi, supply-nya terbatas sehingga harganya naik semuanya. Dan kalau dikaitkan dengan apakah kemudian krisis Rusia-Ukraina ini kemudian membuat harga itu akan menambah atau bertambah tinggi lagi, mungkin saja karena memang kan Rusia juga salah satu penghasil Supplier ya, komoditas Pak? yang besar. Kalau untuk tembaga, Rusia dan Indonesia sebenarnya hampir sama, di sekitar 700.000 ton, 800.000 ton lah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin urutan ke antara 8 sampai 10 lah, demikian juga Rusia. Jadi memang hampir sama seperti itu. Tapi kan produsen yang lainnya juga besar ya, Chili, Peru, Amerika, Cina juga. Jadi sebenarnya Rusia itu bukan pemain utama di tembaga. Oke. Tapi tetap aja ada pengaruhnya. Dan tapi lebih lagi adalah karena demand untuk elektrifikasi, Mobil listrik, transition and kendaraan energy listrik, transition iya. ini itu hampir semuanya membutuhkan tembaga jauh lebih banyak. Contoh misalnya PLTS itu Oh, PLTS juga Pak tenaga ya. surya itu membutuhkan setiap 1 megawatt itu membutuhkan 5 ton tembaga. Dan wind farm itu setiap megawatt membutuhkan 1,5 ton tembaga. Electric vehicle, mobil listrik itu membutuhkan tembaga 4 kali lipat dibandingkan dengan mobil konvensional biasa. Jadi memang kebutuhan akan tembaga ini akan dominan sekali, terutama adalah untuk menyalurkan listrik. Renewable energy yang sekarang lagi rame diperbincangkan di seluruh dunia. Saya minggu lalu barusan dari acara Bloomberg di New York, conference-nya Bloomberg, itu 90% bicara soal renewable energy, soal climate. Dan renewable energy itu tidak akan sampai ke konsumen tanpa tembaga. Jadi perkiraan kami adalah bahwa harga tembaga ini akan tetap stay strong lah ke depannya. Berarti Pak dengan apa? Dengan energi terbarukan justru tembaga apa masuk Freeport sendiri bakal mendapatkan kinerja bakal mendapatkan apa peluang-peluang kinerja yang baik dong Pak dengan adanya hilirisasi dan renewable energi yang trennya sekarang lagi meningkat ini Pak. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa memang peningkatan demand itu berpengaruh positif lah pada produsen tembaga. Bukan hanya Freeport, tapi juga perusahaan-perusahaan tembaga lainnya di dunia. Pak kalau boleh tahu Freeport sendiri produsen nomor berapa sih Pak sekarang Pak? Kalau PT Freeport Grasberg Mine ini itu mungkin kira-kira produksinya kedua atau ketiga terbesar dunia tembaganya ya. Grasberg Mine aja, tambang Grasberg yang ada di PT FI ini. Berarti permintaan tembaga sekarang makin tinggi Pak? Karena ya itu, karena sekali lagi demandnya tinggi, terutama untuk elektrifikasi ya, untuk menyalurkan listrik, energi, dan sehingga dan juga belum ada tambang-tambang besar baru yang dibuka gitu kan, sehingga memang murni demand and supply lah, demandnya tinggi, supply-nya tetap aja. Berarti tanpa perang pun memang demand sudah. Sebelum
perang Ukraina Rusia juga harga tembaga sudah cukup tinggi memang. Pak, sebenarnya kondisi perang Ukraina sama Rusia ini dikhawatirkan oleh perusahaan pengusaha tambang nggak sih Pak? Kalau pengusaha-pengusaha, saya rasa hampir seluruh pengusaha di dunia mengkhawatirkan. Tentu saja kan, katakanlah misalnya harga komoditas naik, harga komoditas minyak juga naik, batu bara juga naik, dan itu kan cost buat kami, Pak. Kita kan juga menggunakan bahan bakar itu, gitu kan. Jadi tentu saja harga besi juga naik, kebutuhan akan besi kita juga tinggi. Untuk tambang bawah tanah adalah misalnya wire mesh untuk penyangga. Penyangga tambang bawah tanah itu kan membutuhkan besi yang cukup banyak juga. Begitu Berarti harga yang naik tentu ya, cost-nya akan naik. benar. Dan yang kami lakukan adalah kita merevisit atau melakukan cost modeling yang baru lah gitu ya, inventory system dan cost modeling supaya kita bisa mengantisipasi kenaikan harga ini ke depannya. Tentu saja hasilnya lebih banyak tapi cost-nya juga akan naik. Tinggi, ya benar. Pak, sampai kuartal 1 ini gimana kinerja PT Freeport Indonesia Pak dengan adanya peningkatan tadi Pak, peningkatan harga, permintaan tapi di sisi lain cost-nya juga tinggi gitu Pak. Kalau hasil kuartal 1 bagus, semua sesuai target, pencapaian produksi sesuai dengan forecast kita ya, produksi tembaga sedikit di bawah forecast, produksi emasnya di atas forecast, dan dari segi harga tentu lebih baik dari kuartal sebelumnya. Sehingga kinerja keuangan maupun produksi itu walaupun cost-nya agak naik, tapi dibandingkan dengan kenaikan harga tembaga tentu saja akan lebih baik bagi posisinya lebih baik bagi PT FI. Pak, bicara soal harga tinggi, pasti kan pengusaha bakal meningkatkan produksi untuk menjual lebih banyak. Kalau untuk Freeport sendiri bagaimana sih Pak? Jadi kalau tambang itu kan kita nggak semudah untuk manufacturing. Begitu ada harganya tinggi, dia kemudian bisa produksi lebih banyak. Kita main plan kita udah kita atur sedemikian rupa sampai 2041. Jadi nggak bisa, wah karena harga lagi tinggi, Langsung mari kita bisa ya, lebih Pak, banyak. ya? Nggak bisa juga seperti itu. Karena tambang bawah tanah kita itu sistemnya block caving. Jadi diambilnya memang dari bagian bawah, nanti akan runtuh. Nah, sehingga memang sudah sequence-nya seperti itu. Nggak bisa kemudian, wah karena harga tinggi, langsung kita dikebut. rame-rame lebih banyak lagi. Nggak bisa juga seperti itu. Okay. Karena Jadi, faktor safety dan faktor operasional dan teknis dan lain sebagainya. Tapi tiap tahun akan ada peningkatan produksi, Pak? Kita Karena kan memang sedang ramp up. Jadi tambang bawah tanah kita sedang ramp up dan tahun ini bisa mencapai kapasitas 100%. Wow, berapa tuh Pak? Kapasitas 100% itu? Kita kira-kira tahun ini akan memproduksi total 1,6 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounces emas. Dan tahun depan ya mungkin ada sedikit peningkatan lagi, tapi kira-kira sudah di level segitulah. Itu pasti permintaan tiap tahun bakal meningkat karena tadi renewable energi dan mobil listrik dan sebagainya tadi Pak ya? Iya, memang itu. Dan juga perlu diketahui tembaga ini adalah mineral di mana kalau virus atau bakteri hinggap di situ, itu akan jauh lebih cepat mati dibandingkan mineral manapun juga. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan memproduksi pakaian dan lain sebagainya itu dicampur dengan tembaga. Oh gitu Pak. Pak, sekarang nih Pak yang lagi tren lagi Pak, kan Presiden juga kan menggencarkan soal hilirisasi Pak. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu kan Presiden juga baru meresmikan proyek hilirisasi smelter single line gitu, single line terbesar ya Pak, punya single Freeport line ya, Pak, terbesar, smelter tembaga single line terbesar di dunia. Di Gresik. Bisa ceritain Pak sedikit Pak bagaimana progres smelter terbesar ini Pak? Progresnya sekarang ini sudah mencapai sekitar 23%. Dengan total biaya hampir 720 juta atau lebih dari 10 triliun. Itu investasi yang sudah dikeluarkan? Sudah dikeluarkan. Dan akhir tahun ini akan bisa mencapai 50%. Progresnya dengan biaya sekitar 1,6 miliar dolar. Sampai akhir tahun ya Pak? Sampai akhir tahun. Okay. Kan total investasinya 3 miliar dolar ya. Atau 42 triliun. Jadi sampai akhir tahun ini mungkin udah kira-kira berapa tuh? 1,6 miliar kali 14 ribu, ya kira-kira sekitar 22 triliunan ya. Itu selesai kapan Pak? Targetnya Pak? Physical construction-nya akan selesai di akhir 2023, sesuai dengan target. Operasional di akhir 2023 berarti Pak ya? Sebelum 2024 kemudian ya, ada pre-commissioning dan commissioning dulu. Yang jelas masih di masa pemerintahan yang sekarang ini, itu smelter udah mulai bisa berproduksi. Di smelter tembaga itu akan menghasilkan katoda tembaga. Kita juga membangun fasilitas yang namanya precious metal refinery. Jadi untuk mengolah emas dan peraknya menjadi emas dan perak batangan.
Jadi nantinya akan diproduksi juga emas dan perak batangan untuk kemudian bisa langsung dijual kepada customer. Kemungkinan besar mungkin Antam yang akan meng-offtake